Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Toba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita ibadah, dan ibadah yang paling utama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah adalah salat. Jadi salat merupakan ibadah yang paling agung serta paling utama setelah kita mewujudkan tauhid dan menghindari syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa alamu anna khairu a'malikumus shalah. Jadi ketahuilah, kata Nabi, dan ketahuilah sesungguhnya amalan kalian yang terbaik itu adalah sholat. Jadi perbuatan kita terbaik secara mutlak itu adalah sholat, ya Mas. Dan untuk bisa mewujudkan kesempurnaan sholat kita, maka perlunya kita melakukan penyempurnaan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelum sholat itu, ya Mas sekalian. Jangan sampai kita melaksanakan sholatnya baik, namun ternyata sebelumnya kita ternyata tidak melakukan ibadah-ibadah itu secara sempurna. Maksudnya ibadah wasilah itu secara sempurna. Ya, makanya pentingnya kita mengetahui tentang masalah toharoh. Ya, umat Islam sebelum sholat, ya Mas, kalian harus tahu fikih toharoh, harus belajar fikih toharoh, ya, agar dia benar-benar bisa mewujudkan tujuan dari peribadatan kita di dunia, yaitu sholat itu, ya Mas. Karena itu adalah sholat adalah amalan dan ibadah atau perbuatan kita yang paling mulia secara mutlak, ya, seperti itu keadaannya. Jadi kita harus mempelajari dulu toharoh agar sholat kita sempurna. Baik jamaah sekalian, kita akan pelajari fikih toharoh ini, insyaallah, mudah-mudahan ya, semoga Allah memberikan kesempatan pada kita mempelajarinya secara rutin dan juga berurutan. Yang poin pertama akan kita bahas adalah definisi dari toharoh itu sendiri, jamaah sekalian. Jadi toharoh secara bahasa maknanya apa? Maknanya adalah toharoh, maknanya bersuci gitu ya. Maknanya secara bahasa adalah bersih dan bebas dari kotoran-kotoran dan juga noda-noda yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi toharoh maknanya jelaskan adalah tadi apa? Bersih dan juga suci atau bebas dari kotoran-kotoran dan noda-noda yang tampak, ya, dan juga tidak tampak. Kalau yang tampak seperti najis yang terdiri dari kencing dan lain-lain, nanti kita akan jelaskan. Yang tidak tampak, kita terbebas dan bersih dari kotoran tidak nampak. Maksudnya apa? Ya seperti maksiat dan juga aib yang ada. Jadi jangan sampai kita memiliki aib. Itu secara bahasa makna taharah itu seperti itu, jemaah sekalian. Jadi bersih dari kotoran yang nampak maupun yang tidak tampak, ya. Kemudian secara istilah syar'i, kalau kita belajar fikih taharah, maka itu lebih dipersempit, jemaah sekalian, maknanya. Jadi tidak terlalu luas seperti yang tadi disebutkan itu, ya. Jadi maknanya taharah secara syar'i adalah raf'u ma yamna'us sholata min hadatsin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi aw raf'u hukmihi bit turab. Jadi maknanya adalah menghilangkan segala sesuatu yang mencegah dari sholat. Jadi saya ulang, menghilangkan segala sesuatu yang mencegah sholat yang terdiri dari hadas atau najis. Jadi ternyata yang bisa menghalangi kita dari sholat adalah hadas. Hadas maknanya adalah batal, atau juga terkadang najis, ya Mas sekalian. Nah, menghilangkannya dengan apa? Bilma, itu dengan air atau selain air. Jadi seperti itu, ya Mas sekalian. Atau menghilangkan hukumnya dengan debu. Menghilangkan hukumnya dengan debu. Itu makna taharah, ya Mas sekalian. Intinya agar ibadah sholat kita tidak tercegah gitu ya, tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hilang pencegah itu, yang penghambat itu. Nah, penghambat itu disebut najis atau hadas. Nah, pekerjaan untuk menghilangkan najis dan hadas itu disebut taharah, ya Mas sekalian, agar sholat kita diterima. Kemudian poin berikutnya tentang hukum taharah apa, ya Mas sekalian. Jadi adapun hukum taharah adalah, para ulama menjelaskan hukum taharah dari najis, bersuci dari najis serta menghilangkan najis, hukumnya wajib. Jadi wajib bagi kita untuk menghilangkan najis itu, ya, apabila ingat dan mampu. Ini syaratnya. Jadi apabila kita ingat ada najis dan juga kita mampu menghilangkan najis, maka kewajiban kita untuk menghilangkannya dalam
ibadah sholat kita. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan sucikanlah bajumu wahai Muhammad. Jadi sucikanlah bajumu wahai Muhammad. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Wala tuqbalu salatun bighairi tuhurin." Jadi tidak diterima salat apapun tanpa bersuci ya Mas sekalian. Jadi mana tanpa bersuci di sini maksudnya tanpa taharah. Dia enggak wudu salat enggak diterima. Salat apapun, sehebat apapun salatnya tapi tanpa berwudu nggak diterima. Walaupun dia, aduh saya lupa ya gimana nih, tetap nggak diterima aja Mas kalian. Tapi saya nggak tahu gimana, saya pikir ini, tapi saya niatnya baik, tetap jamaah sekalian. Itu adalah ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya maka kewajibannya adalah harus mengulang. Jadi demikian. Baik. Poin berikutnya, setelah kita mengetahui kewajiban, ternyata taharah wajib jamaah sekalian. Jadi taharah itu adalah hukumnya wajib, khususnya apabila ingin melakukan ibadah sholat. Kemudian poin berikutnya adalah ahamiyatut taharah, yaitu urgensi taharah. Sebenarnya kalau kita membahas, setelah kita mengetahui hukumnya jamaah sekalian, urgensinya apa sih taharah sehingga kita wajib mempelajarinya? Yang pertama jamaah sekalian, urgensi yang pertama adalah ternyata taharah merupakan syarat sahnya ibadah sholat kita jamaah sekalian. Jadi buat apa jamaah sekalian kita melakukan ibadah sholat capek-capek namun ternyata kita tidak memenuhi syarat sahnya sebelumnya. Jadi syarat sah atau syarat gitu ya, ini merupakan kewajiban sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi apa faedahnya? Nggak ada faedahnya jamaah sekalian. Makanya ibadah tersebut akan menjadi batal ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. Jadi tidak akan diterima sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu ya. Jadi seperti itu. Jadi selagi dia berhadas nggak akan diterima. Nah berarti menunjukkan sholatnya tidak sah jamaah sekalian. Makna tidak sah itu kata ulama, apa sih makna ibadah itu tidak sah? Makna ibadah tidak sah maknanya adalah ibadah tersebut tidak atau belum sesuai dengan aturan, belum sesuai dengan perintah, dan belum menggugurkan kewajiban serta belum melepas tanggung jawab. Maknanya itu tadi. Berarti ibadah belum sah, sama seperti dia belum melakukan ibadah. Nah itu tadi jamaah sekalian. Yang pertama ya. Yang kedua, urgensi dari taharah ternyata di dalam taharah jamaah sekalian itu terdapat unsur pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Tuhan yang kita menghadap di dalam sholat kita. Tuhan yang kita hadapi di dalam sholat kita jamaah sekalian. Sedangkan hadas ya, hadas itu artinya batal, kemudian junub, walaupun keduanya bukanlah najis, tapi sebenarnya itu adalah kotoran secara maknawi, kotoran yang memang nggak terlihat. Contohnya kita habis, mohon maaf, pipis, habis buang air besar, habis tidur lelap gitu ya mas kalian, itu disebut hadas. Atau kita habis berhubungan suami istri, walaupun itu keadaan kita memang nggak najis, tapi perlu diingat itu adalah sebenarnya juga dalam Islam hukumnya seperti kotoran yang tidak terlihat. Maknawi maksudnya tidak terlihat. Yang kewajiban kita untuk bisa menghilangkannya. Keberadaan hadas dan juga janabat di dalam sholat kita itu benar-benar menyelisihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja bertentangan dengan kebersihan tentunya. Makanya kalau kita mau sholat itu tidak hanya bersih lahir saja, tapi juga batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi yang ketiga jamaah sekalian. Urgensi kenapa pentingnya kita bersuci? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memuji dan juga menyanjung kepada orang-orang yang rajin untuk bersuci dari najis gitu ya. Disanjung jamaah sekalian. Kita aja ya Allah, orang kadang itu ibadah tuh riya kepada manusia, tujuannya agar apa? Agar disanjung, agar diagungkan gitu ya. Nah, kita ternyata kalau melakukan ibadah itu bisa kita disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah yang bisa disanjung oleh Allah kalau kita benar-benar rajin bersuci ya mas kalian. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan masalah hal ini. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan juga cinta kepada orang-orang yang bersuci. Jadi siapa saja yang ingin mendapatkan cinta Allah maka bersucilah. Tidak hanya bersuci dari dosa, tapi dia juga bersuci
dari najis dan juga taharah. Kalau mau sholat demikian. Kemudian di dalam ayat yang lain jemaah sekalian, Allah tabaraka wa taala menyanjung kepada penghuni Masjid Quba. Quba itu adalah kawasan yang ada di Madinah jemaah sekalian, kurang lebih ya 6 kilo ya dari Masjid Nabawi gitu ya. Dan Masjid Quba itu memiliki penghuni yang ternyata Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka. Di dalam firman-Nya itu surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam Masjid Quba terdapat laki-laki, terdapat banyak laki-laki yang mereka senang untuk bersuci. Jadi mereka senang untuk bersuci. Jadi dijelaskan oleh sebagian ulama itu maknanya mereka senang bersuci, artinya ketika mereka habis buang air besar, mereka bersuci dengan air. Ternyata itu adalah pekerjaan kita sehari-hari jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang habis buang air besar nggak suci dengan air? Nah ternyata kita semua seperti itu. Nah, penduduk Masjid Quba dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah karena itu pekerjaannya sehari-hari. Ya, artinya kalau dia buang air besar, dia bersuci dengan air. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan karena mereka mencintai sesuatu yang Allah cintai, itu bersuci, akhirnya Allah cinta pada orang yang bersuci. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi tentu saja ayat ini ya di dalam ungkapan sanjungan Allah tabaraka wa taala kepada mereka. Jadi siapa saja yang ingin disanjung oleh Allah, ya jangan dekat-dekat yang najis. Jadi hindarilah yang najis dan bersucilah kalau memang terkena. Kemudian yang keempat, urgensi bersuci atau taharah yang keempat adalah ternyata lalai dalam ya bersuci dari najis ya mas sekalian. Ini akan menjadi sebab seseorang mendapatkan siksa di alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur itu adalah alam yang berbeda, bukan kuburan ya mas sekalian. Alam yang berbeda, alam barzakh yang sudah beda dimensi dan alam dengan kita gitu ya. Nah, ternyata siapa sangka seseorang mungkin ibadahnya rajin, berbuat baik terhadap sesama, tetap bisa kena siksa kubur kalau dia melalaikan bersuci ya mas sekalian. Ini adalah pembukaan ya. Berarti menunjukkan kita menjelaskan urgensi, menunjukkan nanti akan kita pelajari jamaah sekalian dalam bahasan taharah ini penting semua. Jangan sampai kita lalaikan. Sebab kalau kita lalaikan bisa jadi kita mendapatkan siksaan itu tadi. Jadi suatu ketika jamaah sekalian, ya hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan lainnya, Nabi kita alaihi salatu wassalam melewati 2 kuburan yang baru dimasuki penghuninya. Ya, baru dimasuki penghuni, kelihatan itu ya. Kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'azzaban. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan Nabi menjelaskan keduanya tidaklah disiksa karena permasalahan yang besar. Artinya keduanya disiksa itu karena permasalahan yang remeh, yang sehari-hari dia lakukan menganggap itu adalah sesuatu yang nggak berbahaya bagi dia. Tapi sebenarnya itu adalah berbahaya dan dosa besar. Ya, jamaah sekalian. Jadi mereka melakukannya ini dalam keadaan mereka meremehkan, menganggap ini adalah sesuatu yang remeh biasa gitu. Amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Jadi adapun yang ini, Nabi menunjuk saat itu pada salah satu kuburan itu. Adapun penghuni ini dia dahulu tidak bersuci dari kencingnya. Artinya kalau habis pipis, ya, habis buang air kecil, dia tidak bersuci, habis itu pakaiannya terkena najis. Ya, tentu saja tubuhnya najis, kemaluannya najis. Ya, dan akhirnya dia disiksa. Dalam keadaan maksudnya gini jamaah sekalian. Najisnya dalam keadaan tubuhnya najis, kemudian pakaiannya najis, ya. Ini kemudian dia sholat dalam keadaan demikian itu. Jadi dia sholat dalam keadaan demikian itu. Inilah yang menyebabkan dia tersiksa jamaah sekalian. Nah, adapun seseorang mungkin karena tidak ada air, dia sucinya nanti belakangan, nanti di rumah sebelum dia sholat nyuciin dulu, maka saat itu tidak mengapa. Tapi sayangnya di sini maksudnya dari para ulama ya adalah dia tidak bersuci dari kencingnya itu apabila dia hendak akan melakukan sholat. Makanya penting sekali jamaah sekalian untuk bisa seperti itu. Begitu juga ada orang di zaman Nabi ya, seseorang ternyata wudunya itu asal-asalan. Kalau ini masalah najis, nah sekarang masalah bersih atau bersuci dari hadas. Seseorang berwudu namun wudunya asal-asalan. Dia lalai untuk bisa memperhatikan syarat-syaratnya wudu. Di antaranya harus rata seluruh anggota wudunya gitu ya. Nah, ternyata Nabi melihat ada tumitnya yang tidak terkena air jamaah sekalian. Jadi belang gitu kelihatan itu. Ya, belang gitu ya. Apalagi di zaman dahulu tuh dalam keadaan kemarau gitu ya, terang itu bersinar matahari itu kelihatan nggak kena air itu. Makanya Nabi saat itu bersabda,
wailun lil aqabi minan nar. Ancaman neraka bagi tumit-tumit yang tidak rata terkena air itu. Jadi bahaya jamaah sekalian. Seseorang yang melalaikan taharah ini, ya dia akan mendapatkan ancaman siksa neraka dan juga siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.